ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitul Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan mengingatkan sekaligus mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam pengertian yang paling sederhana, mentaati, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dalam pengertian yang lebih mendalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah dengan tema menjaga energi Ramadan. Hadirin sekalian, sebagai orang yang beriman, kita saat ini, kondisi jiwa kita saat ini di tanggal 28 Ramadan ini sedang berada dalam keadaan bahagia sekaligus sedih. Kita bahagia karena kita masih terus diberi kesempatan oleh Allah hingga 28 Ramadan ini untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Selama 28 hari ini kita menunaikan puasa kita. Kita salat tarawih di masjid ataupun di rumah. Kita dawamkan qiraah dan tadarus Quran, kita khatamkan. Kita menunggu, menjaga dengan sepenuh hati datangnya malam Lailatul Qadar di dalam iktikaf kita. Dan minggu ini kita tunaikan zakat, infak, sedekah. Allah seperti memanjakan kita dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita pun menyambutnya dengan gembira, sukacita, riang gembira, dan berharap sebagaimana Rasul pernah mengatakan, seandainya semua bulan Syawal, Zulhijjah dan seterusnya bisa dijadikan seperti bulan Ramadan, alangkah indahnya dan kita bisa menikmati itu semua. Namun bersamaan dengan kebahagiaan itu, hari ini dan 2-3 hari ke depan kita juga merasa sedih. Kita sedih
karena Ramadan akan berlalu. Kita sedih karena Ramadan akan meninggalkan kita. Kita sedih karena semua fasilitas yang begitu nikmat, begitu indah, begitu mewah di dalam puasa kita, di dalam tarawih kita, di dalam iktikaf kita, di dalam zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah kita, di dalam takjil kita, itu akan segera berlalu. Dan jika hari ini kita merasa sedih karena akan berlalunya Ramadan, itu adalah tanda bahwa iman kita telah bersemi dan menguat di dalam hati kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, di dalam konteks ini mari kita menjaga energi Ramadan kita. Ramadan boleh berlalu, Ramadan boleh meninggalkan kita, namun jiwa, ruh, dan energi Ramadan harus tetap bergetar, harus tetap menggema dan bersinar di hati kita semua. Karena sesungguhnya kita bukanlah hamba Ramadan, kita bukanlah abdu Ramadan, kita adalah hamba Allah, Abdullah yang siap beribadah di mana saja, kapan saja, tidak hanya terkecuali atau istimewa karena di bulan Ramadan. Dan kita menjalankan semua ibadah itu ikhlas, betul-betul karena Allah. Karenanya semua kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang sudah kita bangun, semua kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah sangat baik sekali kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, harus kita lanjutkan, harus kita teruskan walau Ramadan sudah tidak bersama kita lagi. Hadirin jamaah Jumat Baitul Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka ini, dalam rangka untuk semakin memperkuat semangat ibadah kita, sepertinya kita perlu mengetahui apa, sejauh mana dampak ibadah Ramadan kita ini pada kehidupan kita, pada pribadi kita. Atau sejauh mana sebenarnya ibadah kita yang sudah susah payah kita bangun ini diterima oleh Allah. Apa tanda-tandanya? Memang soal penerimaan amal ibadah itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Tapi setidaknya ada tanda-tanda yang insya Allah membuat kita bersemangat untuk meneruskan ibadah kita. Dalam hal ini ada banyak tanda, namun khatib akan menyampaikan dua saja. Dua tanda yang bisa menjadi indikator bahwa ibadah kita diterima dan Allah senang kepada kita. Yang pertama adalah kalau ibadah kita diterima, Allah akan mencintai kita, Allah akan senang kepada kita. Lalu apa tanda-tanda Allah senang pada kita? Apa tanda-tanda Allah ridho pada kita? Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah senang kepada hambanya, Allah sudah cinta kepada hambanya, maka hambanya itu dibuat mudah untuk memahami agama. Inilah tandanya. Kalau kita sudah dicintai Allah, maka kita akan mudah, kita akan cinta kepada agama kita. Kita belajar agama kita. Kita buka lagi apa itu fikih, apa itu syariat, apa itu syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat, apa itu Quran, apa itu hadis Rasul. Kita pelajari semua. Kita senang datang ke majelis-majelis ilmu. Kita senang mendengar
majelis-majelis ilmu, kita berdekatan dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Dan tidak hanya itu, agama bukan hanya knowledge, agama bukan hanya pengetahuan, agama bukan hanya perintah-perintah, tapi agama juga adalah praktis, pragmatis. Kalau kita dicintai Allah, maka kita pun akan menjalankan agama kita dengan sepenuh hati, berakhlak yang baik. Kita baik berakhlak dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Kita berakhlak baik dengan sesama manusia. Tanda yang kedua, hadirin sekalian, adalah kalau amal kita diterima, maka kita akan dimudahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah amal soleh berikutnya. Seorang ulama berkata, fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin wa faqqahu ila amalin sholihin ba'dah. Jika Allah sudah menerima amalan hamba seseorang, maka hamba itu akan dipermudah untuk menjalankan amal-amal berikut. Maka dalam konteks Ramadan ini, kalau Ramadan kita sudah selesai, kalau nanti sudah kita bersolat Idul Fitri, tanda bahwa kita diterima adalah kita melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah baik selama bulan Ramadan ini. Kalau puasa wajibnya sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan puasa Syawal, kita akan lanjutkan dengan puasa Senin Kamis, kita akan lanjutkan dengan puasa sunnah berikutnya. Kita akan lanjutkan qiyamul lail kita. Kita akan lanjutkan sholat tahajud kita, sholat hajat kita, sholat sunnah lain. Kita akan lanjutkan dirosah kita, tadarus kita, qiraah kita. Kita akan lanjutkan khotam-khotamul Quran kita. Semua amal-amal yang baik yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan ini akan kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, sehingga kita betul-betul mencapai target apa yang diinginkan dalam bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, bahwa semua ibadah-ibadah itu hanyalah instrumen, hanyalah alat, hanyalah wasilah yang mengantarkan dan mengangkat derajat kita menuju kedekatan kita kepada Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin sekalian, mari di dalam kebahagiaan dan kesedihan kita ini terkait dengan Ramadan, kita lantunkan doa-doa terbaik kita agar amal-amal ibadah kita diterima dan kita diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan-bulan berikutnya sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, sehingga semua bulan yang kita alami, setiap hari yang kita alami, setiap jam dan detik yang kita alami, semuanya berada dalam maghfirah, dalam keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur